Takbiratul ihram yang menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang mengangkat tangan sejajar pundak atau daun telinga, Ustaz. Ya. Yang pertama, dalam Quran surat An-Nahl ayat 98, Allah menjelaskan fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Jika kalian membaca Al-Qur'an, maka bacalah ta'awud, mohon perlindungan pada Allah dari setan yang terkutuk. Dulu Nabi itu sebelum membaca Al-Fatihah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum membaca Fatihah qabla al-qiraah atau kana yaqulu qabla al-qiraah, beliau membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dalam sholat, ayat Al-Quran yang dibaca pertama kali adalah Al-Fatihah. Maka ada yang memahami berdasarkan perintah Allah dalam Quran surat An-Nahl 98 dan berdasarkan apa yang dilakukan oleh Nabi, ada yang memahami setiap rakaat sebelum membaca Al-Fatihah itu harus membaca ta'awud di tiap-tiap rakaat. Tapi ada pula yang memahami karena sholat itu satu rangkaian, maka membaca ta'awudnya hanya di rakaat pertama, karena sholat itu satu rangkaian. Baik mau baca di tiap-tiap rakaat, itu juga boleh. Baca di rakaat pertama karena itu satu rangkaian, maka silahkan. Tidak perlu saling mengolok-olok, saling menyalahkan. Bagi yang memahami sholat itu satu rangkaian, baca ta'awudnya di rakaat pertama saja, itu ya boleh. Bagi yang mau membaca ta'awud di tiap-tiap rakaat, itu juga boleh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi apa? Tentang mengangkat tangan saat. Tentang mengangkat tangan, ya. Kedua-duanya boleh. Karena semuanya pernah dipraktekkan oleh Rasulullah. Yang mengangkat tangan sejajar bahu, nanti Bapak Ibu bisa cek dalam hadis riwayat Ibnu Majah juz 1 halaman 279, nomor hadis 858. An Salim an Ibni Umar qala. Dari Salim dari Ibnu Umar ia berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pengakuan Ibnu Umar. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ftataha sholat, apabila beliau memulai sholat, artinya takbiratul ihram, rafa'a yadaihi, beliau mengangkat kedua tangan beliau hatta yuhadhiya bihima mankibaihi, sampai sejajar dengan dua bahu beliau. Wa idza raka'a, dan demikian pula ketika beliau mau ruku'. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku', dan beliau juga mengangkat tangan sejajar dengan kedua bahu ketika mengangkat kepala beliau bangkit dari ruku', itu i'tidal. Wala yarfa'u bainas sajdataini,
Dan beliau tidak mengangkat kedua tangan beliau ketika hendak duduk di antara dua sujud. Itu terkait mengangkat tangan yang sejajar dengan bahu. Adapun mengangkat tangan ketika takbir sejajar dengan daun telinga, itu bisa Bapak Ibu temukan. Kalau tadi riwayat Ibnu Majah juz 1 halaman 279, nomor hadis 858, ini riwayat yang sama, halaman yang sama, hanya nomor hadisnya 859. Hadis dari Malik bin Huwairis, an Malik ibnil Huwairis, dari Malik bin Huwairis, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbara, apabila beliau bertakbir memulai salat, rafa'a yadaihi, beliau mengangkat kedua tangan beliau, hatta yaj'alahuma qariban min udhunaihi, sehingga dekat sekali dengan kedua telinga beliau. Wa idza raka'a yasna'u mithla dzalika, apabila beliau hendak rukuk, beliau juga mengangkat atau melakukan yang demikian, mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku' sona'a mithla dzalika. Ketika i'tidal, beliau juga mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua telinga beliau. Maka silakan dipilih. Kalau Rasulullah mencontohkan dua hal yang berbeda, ini berarti kita tinggal pilih mau mengangkat tangan sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinga. Itu semuanya dicontohkan oleh Nabi. Silakan dipilih. Yang tidak dicontohkan jangan dilakukan. Misalnya Allah Akbar, ya ini nggak ada contoh dari Nabi. Nabi ya sejajar bahu atau begini. Nek mong ngene tok itu nggak ada hadisnya. Ya, ada lagi.